Yang kemarin saya bilang, kita buka lagi mata hati masyarakat ini. Jangan sampai segala sesuatunya sekecil apapun hanya mengandalkan pemerintahan. Sama kami, Partai Solidaritas Indonesia. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Selamat sore, bertemu lagi dengan pembahasan yang santai bersama saya Bro Heru Wahyono dan Bro Agung. Tema kali ini yang kita angkat adalah peran masyarakat di dalam pemerintahan. Kita membahas ini di Sekretariat PSI di lantai 2 Jalan Rahadi Usman. Kebetulan kita baru pertama kali nih nempatin di Sekre. Mudah-mudahan bahasannya menarik. Simak, Bro. Kali ini kan kita akan ngebahas tema tentang peran masyarakat dalam pemerintahan nih, ya kan? Mudah-mudahan menarik, ya enggak? Harus ada responnya, ya enggak? Gitu, ya. Terutama buat teman-teman PSI, ya kan? Oke deh kalau gitu. Oke. Nah, gimana sih peran ini? Apa namanya? Pembangunan daerah nih dari dan untuk masyarakat nih seperti apa nih? Konkretnya seperti apa konkretnya? Kalau kemarin kita kan sudah bahas tentang Transparansi kan? Oke. Oke, siap. Jadi kita kembalikan lagi, transparansi itu tidak selalu mutlak ke pemerintah. Oke. Jadi masyarakat banyak peran sertanya dalam situ. Oke. Nah, apalagi dengan pembangunan ini. Oke. Jadi pembangunan ini kita tekankan lagi, kembalikan lagi. Bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Oke. Jadi jangan sekedar semua hanya untuk berpangku tangan terhadap pemerintah. Padahal urusan yang sepele sekalipun bisa dilakukan oleh masyarakat. Oke. Berarti pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan lagi kira-kira gitu. Ya, kalau dibilang seperti itu, Bro. Jadi jatuhnya kita buka lagi, seperti yang kemarin saya bilang, kita buka lagi mata hati masyarakat ini. Jangan sampai segala sesuatunya sekecil apapun hanya mengandalkan pemerintahan. Oke. Jadi kalau kita mengharap dari pemerintahan kan boleh dibilang anggaran terbatas, terus mungkin untuk para rekan-rekan kita yang ada di tingkat dewan yang kurang peduli dengan masyarakatnya, cuman waktu pencarian suara aja mereka semangat, tapi begitu sudah terpilih mereka lalai atau mungkin tidak ingat lah, seperti itu. Tapi kayaknya bukan tidak peduli, tapi tidak care. Oh, sama aja, Bro. Oh, beda. Oh, beda. Apa bedanya tidak peduli dengan tidak care, Bro? Kalau tidak care itu biasanya cuma iklan aja. Oh, I see. Nah, jadi kalau tidak peduli itu memang sudah hatinya tidak punya kepedulian, tidak ada hatinya ya. Nah, itu balik dia. hati nurani. Nah. Balik lagi ke Pancasila, berarti. Balik ke Pancasila, itu dia. Jadi jatuhnya itu kan mereka sendiri kan nggak jadi begitu aja. Iya, betul. Mereka jadi oleh masyarakatnya sendiri. Oke. Jadi fungsi kita ini menggerakkan masyarakat supaya masyarakat bisa lebih meningkatkan lagi kepedulian itu ya. Maksudnya hal-hal yang seperti itu ya. Ya, jadi masa sih cuma urusan got mampet, wah itu kita serahkan aja ke pemerintah, kita sudah bayar pajak buat bayar ini jatuhnya. Tapi kan kenyataannya kan pajak yang kita bayarkan itu ada yang dipakai untuk penggunaan yang lain. Iya, betul. Masa cuma ngurusin got aja yang harusnya kita bisa tiap minggu Ada kerja kos-kosnya. bakti Ada atau apa. kos-kosnya. Nah, itu kan sepele aja kan. Nah, jadi buat apa segala sesuatunya diandalkan ke pemerintah? Kalau yang sepele sekalipun masyarakatnya tidak tanggap. Oke. Agree lah aku sama itu, agree banget ya. Kira-kira apa aja yang bisa masyarakat lakukan sih dalam membantu pemerintah? Sebenarnya seperti apa dalam konteks tema ini? Ya itu banyak. Jadi istilahnya untuk dalam pembangunan kita kembali lagi, apalagi kita di Kalimantan ini punya prinsip dasar gotong royong yang kuat. Itu Mungkin nggak di Kalimantan, seluruh Indonesia mungkin. tapi yang pasti di Kalimantan ini untuk masalah kabarin guru. Oh, kalau kita bicara konteks kedaerahan, oke lah. Kita ini sudah konteksnya konseptualnya ini gotong royong masyarakat kita. Iya. Nah itu kita kembalikan lagi. Nah, karena mungkin ya kita nggak menyalahkan pemerintah juga, tidak menyalahkan masyarakat juga, tapi karena kurang keterbukaan sejarah, jadi masyarakat ini khususnya generasi milenial ini sudah lupa bahwa konsep-konsep pendahulu kita di Kalimantan ini gotong royong itu lebih utama. Berarti termasuk bagian dari kearifan lokal juga ya? Nah ya itu kembali seperti itu. Siap. Kalau gitu deh.
Kalau apa yang Bro jelaskan tadi sudah panjang lebar tadi kan, ngasih explain panjang sekali itu bisa nggak sih direalisasikan sebenarnya? Sebenarnya itu ya tergantung stakeholder. Stakeholder itu ya bukan hanya pemerintah, kita sendiri yang di partai harus bisa membina masyarakat itu sendiri. Dan yang pasti masyarakat itu jangan kita bawa seolah-olah kedepannya menjadi anti partai. Tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap partai. Jadi harus mulai ada partai yang memang benar-benar peduli. Nah, kepedulian partai itu ya banyak sih sebetulnya, bukan hanya PSI aja hitungannya. Tapi paling tidak kita di PSI ini coba kembali mengedepankan itu. Jadi kepedulian itu jangan hanya saat hanya perhelatan 5 tahun sekali. Membangun pilkada, pilpres, macam itulah ya. Nah itu, tapi sebelumnya itu ya kita pendekatan turun ke rakyat terus menerus. Jadi yang saya tangkap gini bro, jadi masyarakat sebenarnya tuh udah apatis dengan partai, benar nggak? Nah, seperti itu. Gitu, ya. Yakin itu bro? Yakin sudah. Apalagi belakangan ini sudah banyak desain-desain di masyarakat karena suara-suara dari masyarakat ini tidak terlalu didengarkan oleh perwakilan mereka di DPR. Di DPR ya. Nah, gitu. Jadi peran masyarakat dalam pemerintahan sebenarnya sangat dibutuhkan. Ya, betul. Tapi masyarakat jangan 100% berpangku tangan pada pemerintah. Sebisa masyarakat itu mempunyai inisiatif sendiri, ayo bareng-bareng jalan dengan cara gotong royong. Kira-kira gitu bro ya. Nah, iya, jadi prosesnya itu banyak sih, tapi ya kita ambil yang simpel, yang sederhana aja lah istilahnya. Tanggung jawab bersama terhadap lingkungan itu kan tidak perlu pemerintah, tidak perlu anggota dewan, tidak perlu ini, dari masyarakat sendiri, yaitu kembali ke gotong royong terus. Jadi jatuhnya belajarlah masyarakat ini segala sesuatunya itu dengan kerjasama. Jadi nggak dikit-dikit berpangku tangan dengan pemerintah. Nah, yang paling utama itu belajar memilih calon yang tepat. Oh gitu ya. Memilih calon yang tepat. Perlu kita garis bawahi, memilih calon yang tepat. Misalkan nih bro ya, saya masyarakat awam. Ini kriteria pemimpin yang tepat itu seperti apa sih? Kalau saya sebagai masyarakat awam itu kira-kira seperti apa? Untuk memilih kriteria calon yang tepat itu sebetulnya gampang. Yang kadang-kadang masyarakat kurang lupa dan kurang respon terhadap lingkungannya. Begitu muncul perhelatan 5 tahun sekali yang mulai pilkada, pileg, pilpres, itu mereka kan hanya melihat iklan-iklan. Makanya tadi saya bilangin kalau kita bicara masalah care itu ya iklan aja. Tapi padahal ada tetangganya yang mau mencalon, tapi memang sehari-hari dia itu aktif di masyarakat. Oh gitu ya. Ngapain ragu memilih dia? Kalau memang kenyataannya dia aktif. Karena itu yakin 100% itu ya, kalau 100% enggak juga ya, istilahnya paling 90% itu dia akan peduli kepada lingkungannya sendiri, si masyarakat itu ya. Nah iya. Padahal si calon ini sudah cukup bersosialisasi ya. Maksud saya seperti itu. Jadi dia sudah gerak lama di masyarakat, tapi kadang-kadang karena dilihat wah nggak ada modal ya, nggak ada ininya. Nah itu dia. Nah, kenapa dia mencalon? Bisa jadi dia mencalon itu kan karena memang kebetulan dia nggak ada modal, cuman ada kesempatan dia gabung dengan partai, apalagi partai itu bersih, tidak ada negosiasi atau mahar. Nah, ada kesempatan dia maju. Tujuannya suatu saat apa? Dia ada power untuk menggerakkan desanya atau wilayahnya. Ini yang agak saya tanda petik nih, masalah modal, bahasa modal. Ini bisa dijelaskan nggak nih bro, modal? Maksudnya apa nih modal? Soalnya konotasi modal nih kita identik dengan materi nih. Nah, kalau Bro Agung tadi bicara modal, ini modal seperti apa sih? Kalau bicara modal, kita nggak bisa munafik. Namanya party. Partai itu pesta. Nah, namanya pesta pasti membutuhkan modal atau biaya. Itu pasti. Tapi biaya yang seperti apa? Kalau memang biaya yang dikeluarkan itu untuk pembangunan, itu pasti. Jelas besar modalnya. Sekarang dia bantu bikin
tanaman hias di pinggir jalan lingkungannya. Itu kan beli pot aja pakai uang. Oke. Itu modal. Oke. Tapi efek dari modal itu, apakah itu money politik? Saya rasa tidak. Iya. Itu bagian dari pembangunan. Bagian dari pembangunan. Dia mampunya hanya seperti itu. Iya. Ini kita konsepnya tanda kutip lagi lah. Iya. Orang itu belum jadi apa-apa. Iya. Hanya masyarakat yang ingin berjuang untuk masyarakat. Oke. Berarti Seperti itu. kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemerintahan. Nah, Gitu iya, betul. Jadi Betul. jatuhnya kalau dibilang modal, ya itu modal semua. Iya. Jadi Berarti dia memainkan dari awal ya. memainkan dari awal. Memainkan dari awal sebelum dia ketika dia punya ambisi untuk mencalonkan diri menjadi sesuatu, ya kan, tanda kutip sesuatu itu ya pejabat, anggota dewan, whatever apapun lah. Artinya dia memainkan dulu dari awal, gitu kan? Kira-kira seperti itu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi jatuhnya kembali lagi masyarakat itu harus pintar memilih, dilihat dari lingkungan sekitarnya. Ya. Jika tidak ada di lingkungan sekitarnya, lingkungan yang lebih dekat dari sekitarnya. Iya. Masa sih dari sekian banyak calon itu tidak ada Iya. yang bagus? Betul. Pasti ada. Pasti ada. Walaupun kita tahu gosip di luar hitungannya Ya. kurang percaya masyarakat kepada partai itu karena banyak tidak peduli. Sebetulnya bukan salah tidak peduli, salah pilih. Oke. Jadi kita kembalikan lagi seperti itu. Memilah dan memilih itu oke lah kalau kita bilang isi tas, masyarakat larinya ke situ. Oke. Tapi yakin tidak dengan adanya isi tas itu bisa membangun sesuai harapan masyarakat. Oke. Ya. Oke, kalau gitu Bro Ensis, cukup penjelasan dari Bro Agung mengenai peran serta masyarakat di dalam pemerintahan. Semoga-moga berguna bagi Bro Ensis semua. Ya, salam solidaritas. Salam solidaritas. Selamat sore.